Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita pada pertemuan yang ke-9 ya, kembali membahas mengenai akuntansi syariah ya, yaitu khususnya akuntansi musyarakah ya. Nah, pada akuntansi musyarakah kemarin kita sudah sedikit bahas mengenai akuntansi pada mitra aktif ya. Nah, mitra aktif itu jadi dia selain yang memberikan dana dan dia juga yang mengelola ya. Sehingga dana yang terkumpul itu mengumpul di mitra aktif ya. Nah, pada mitra pasif jadi dia hanya memberikan hanya memberikan dana saja dan akhirnya dana dan aset ya yang non kas itu apabila dia ngasih aset non kas maka itu akan diserahkan kepada mitra aktif ya. Jadi mitra pasif itu dia hanya memberikan asetnya saja ya. Oke, saya akan coba share screen. Bismillah, semoga tidak terjadi masalah. Oh, ini ya. Oke, ini kemarin kita udah bahas ini ya. Sekarang tinggal lanjut aja akuntansi musyarakah pada mitra pasif ya. Mana ya? Kebuka semua ya. Jadi kalau pada mitra pasif itu tidak sebanyak mitra aktif ya pencatatan jurnalnya ya pada saat penyerahan aset musyarakah ya. Oh ini mitra aktif nih. Ini mitra aktif ya bentar ya. Ini mari kita udah bahas ini ya. Kan. Nah, pada mitra pasif ini ya. Nah, pada mitra pasif, jadi pertama dia mencatat investasi musyarakah yang diakui berdasarkan pembayaran kas atau penyerahan aset non kas pada mitra aktif. Lalu bagaimana pengukuran investasi musyarakah dalam bentuk kas yang dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, dalam bentuk aset non kas dinilai sebesar nilai wajar. Nah, kalau terdapat selisih antara nilai wajar dengan nilai buku ya, maka kalau misalkan nilai bukunya terlebih kecil, maka itu adalah keuntungan. Sedangkan kalau nilai bukunya lebih tinggi daripada nilai wajar, maka itu adalah kerugian ya. Nah, keuntungan lalu ada keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad atau kerugian pada saat terjadinya. Nah, yang ketiga investasi musyarakah non kas diukur dengan nilai wajar aset musyarakah. Nah, ya. Biaya yang terjadi akibat musyarakah itu intinya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak ya. Jadi apakah itu dia dimasukkan sebagai biaya atau dia itu sebagai modal musyarakah atau tidak itu tergantung pada perjanjian kedua belah pihak atau ketiga belah pihak yang intinya masing-masing dari mitra-mitra itu ya itu sudah ada kontrak perjanjiannya gitu ya teman-teman ya. Nah ini contohnya ya kemarin kita ingat-ingat lagi coba ya kita bandingkan deh biar teman-teman nggak bingung ya kita bandingkan. Nah kalau ini mitra aktif ya. Bedakan ya teman-teman ya ini mitra aktif. Nah
bedakan ya dengan yang di bawah ini mitra pasif. Jelas ya perbedaannya ya. Apa perbedaannya teman-teman? Halo? Marsha, Della, dan Zahra, Muhammad Andi. Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. Ya, perbedaannya gimana? Coba lihat perbedaannya teman-teman. Ini mitra aktif nih, ya. Ada yang bisa jawab? Ini kita sembari mengulang pertemuan yang kemarin ya. Nah, ini pada mitra aktif nih ya. Nah, investasi masyarakat kas 400. Nah, ini kemarin ya, saya sedikit ngulang biar teman-teman nggak lupa atau istilahnya nggak bingung juga. Biar nyambung gitu ya, istilahnya tuh nggak keputus ya. Nah, investasi masyarakat kas 400. Padahal uangnya si mitra aktif itu cuma 200 ya. Uangnya si mitra aktif itu cuma 200. Tapi kenapa ditulisnya 400? Karena tadi yang saya bilang, semua aset kas non kas ngumpulnya di mitra aktif ya. Sehingga uangnya si mitra pasif ini masuk sini 400 ya. 200 dari mitra pasif, 200 dari si mitra aktif. Dan investasi masyarakat 100 ya. Nah, ini ada selisih dengan aset masyarakat yaitu 10 juta. Lalu dana silka temporer 290 yaitu dari si mitra pasif 200, aset non kasnya 90 juta ya. Nah, coba bandingkan dengan ini ya, si mitra pasif ya. Nah, ini pada si mitra pasif ya. Yaitu sebesar nilai si nilai nilai si mitra pasifnya saja yaitu 200 juta ya kan. Kenapa nggak 400? Karena yang 200 yang itu di tangan mitra aktif. Nah, ini mitra pasif teman-teman. Ini jangan bingung ya, ini mitra pasifnya. Tadi itu mitra aktif ya. Jadi 200 juta ini sebenarnya akan diserahkan ke mitra aktif ya. Makanya di sini kasnya itu keluar. Kenapa? Karena secara fisik ya, itu memang kas itu dikeluarkan ya. Tapi ya dia juga harus mencatat kalau dia itu melakukan investasi ya. Nah, investasi masyarakat aset non kas senilai 100 juta. Nah, kalau pada mitra pasif karena yang beli asetnya ini adalah si mitra pasif, maka yang mencatat sebagai keuntungan itu adalah si mitra pasif ya. Si mitra pasif ya. Karena yang beli ini adalah si mitra pasif ya. Kalau yang beli asetnya ini adalah si mitra aktif, ya berarti yang mencatat keuntungannya adalah si mitra aktif ya. Nah, lalu ada aset on cash yaitu 90 juta ya yang kemarin, yaitu 9 juta kali 10 unit. Maaf ya, ini saya lagi gatal tenggorokannya. Nah, investasi masyarakat 200 juta, investasi masyarakat aset non kas 100 juta, lalu keuntungan tangguhan selisihnya itu 10 juta, aset non kas mesin 90 juta dan kas ada 200 juta ya. Nah, lalu pengakuan keuntungan sisi penilaian aset non kas masyarakat pada akhir periode melalui amortisasi misalnya 2 juta, yang diakui 2 juta, maka dibuat jurnal penyesuaian. Nah, ada jurnal penyesuaian yaitu adanya realisasi ya, ada realisasi yang harus dicatat ya, penyesuaian itu ya, yaitu mengenai amortisasi, keuntungan tangguhan. Jadi amortisasi itu seperti depresiasi ya, depresiasi. Tapi di sini kalau depresiasi itu kan apa ya, barang-barang yang kayak mobil ya, terus
Itu ada akumulasi penyusutan gitu ya, teman-teman ya. Itu keuntungan tangguhan. Di sini keuntungan tangguhan diamortisasi, selisih penilaian aset non kas musyarakah 2 juta dan ada keuntungan selisih penilaian aset non kas musyarakah 2 juta. Nah, kenapa di sini 2 juta? Karena sebenarnya kan tadi per unit itu 1 juta kan. Tapi karena ini dia ada apa istilahnya udah ada 2 periode ya. Jadi udah ada apa sih ada ya akhir periode jadi ada 2 apa istilahnya itu secara otomatis ya. Nah, maka ditulisnya menjadi 2 juta ya kan. Nah, ini selama akad ya yang terjadi. Nah, ini mengenai investasi musyarakah menurut atau musyarakah mutanakisoh. Nah, musyarakah mutanakisoh ini memang agak apa namanya sulit, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Artinya teman-teman kalau apa memahami ini akan menjadi nilai plus ya, akan menjadi nilai lebih bagi teman-teman ya mengenai akuntansi musyarakah mutanakisoh. Nah, itu pertama bagian mitra pasif atas investasi musyarakah dengan pengembalian dana mitra pasif di akhir akad dinilai sebesar jumlah kas yang dibayarkan untuk usaha musyarakah pada awal akad dikurangi dengan kerugian kalau ada ya. Lalu nilai wajar aset musyarakah non kas pada saat penyerahan untuk usaha musyarakah setelah dikurangi penyusutan dan kerugian jika ada. Bagian mitra pasif atas investasi musyarakah menurun dengan pengembalian dana mitra pasif secara bertahap. Nah, jadi nanti si mitra pasifnya itu akan ada pengembalian modal ya, sehingga si mitra aktif itu kepemilikan atas proyek itu akan menjadi naik gitu ya. Nah, sebenarnya ini pernah dilakukan untuk ini Gria ya pada Bank Syariah. Gria itu kepemilikan rumah ya pada Bank Syariah. Nah, ini contohnya, bila selama tahun 2009 PT Maju membayar angsuran dana mitra pasif Bank Syariah nih, investor ya, ini ceritanya Bank Syariah ya. Ini cuma bedanya itu kalau di bisnis itu namanya investor ya. Tapi kalau dalam di perbankan syariah namanya Bank Syariah. Ya, sebenarnya sama aja ya. Dan Bank Syariah telah menyusutkan aset non kas di investasi musyarakah senilai 20 juta setahun, maka pencatatan penilaiannya sebagai berikut ya. Nah, ini si PT Maju ini dia ngasih apa namanya investor itu pengembalian modal atau istilahnya kepemilikan dari si PT Maju ini, kepemilikan aset atau modal pada proyek ini mengalami peningkatan ya senilai 50 juta. Nah, bagi bank syariah atau bagi si investor ya, kalau bahasa bisnis saya itu investor. Nah, si investornya kan dia dapat 50 juta kan? Investor itu dapat 50 juta. Dari mana? Dari si PT Maju atau dari si mitra aktifnya itu ya. Dari si mitra aktifnya 50 juta. Nah, lalu penyusutan investasi musyarakah ya, itu senilai 20 juta. Nah, penyusutan ini beban ya, makanya dia masuknya di debit ya. Lalu ada investasi musyarakah kas akumulasi penyusutan investasi ya. Nah, ini ya, jadi dikembalikan ya investasi musyarakahnya punya si bank ini atau si investor ini ya senilai 50 juta ya. Nah, lalu ada musyarakah aset non kas ya, adanya penyusutan ya, akumulasi penyusutan investasi musyarakah aset non kas senilai 20 juta ya. Nah, lalu penilaian dan penyajian di neraca per 31 Desember pada neraca si investor ya. Bank Syariah ABC dengan neracanya sekian. Itu investasi musyarakah kas 150 juta ya. Nah, ini teman-teman ingat-ingat ya urutannya, investasi musyarakah kas, sesuai investasi musyarakah aset non kas. Nah, pada aset non kas ini dia akan ada namanya keuntungan tangguhankah atau ada kerugiankah dan ada akumulasi penyusutan ya. Ada akumulasi penyusutan. Nah, pada akhir akad
Pada akhir akad, investasi musyarakah diakui sesuai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagai berikut. Pada saat akad diakhiri, investasi musyarakah yang belum dikembalikan oleh mitra aktif diakui sebagai piutang. Ya. Nah, ketika di akhirnya investasi musyarakah yang belum dikembalikan, ya kan? Nah, si PT Maju kan belum bayar tuh, ya kan? Nah, berarti si bank itu mencatat atau si investor itu mencatat dia masih punya piutang pada si mitra aktifnya senilai berapa tadi tuh? 150 ya. Ada udah dikembalikan kan 50. Lalu debitnya lagi akumulasi penyusutan investasi musyarakah aset non kas ya. Lalu investasi musyarakah aset non kas kreditnya ya. Nah, itu berapa nilainya yang dicatat ya. Nah, ini untuk pada akhir akad ya, pencatatannya seperti ini. Lalu pengakuan hasil usaha. Pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebesar bagian mitra pasif sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian, nah itu diakui dengan porsi dana ya. Berapa perbandingannya. Nah, ini contohnya. Di bawah ini adalah laporan laba rugi mitra aktif yaitu PT Maju pada tahun 2008. Nah, di sini ada laba kotor 300 juta, adalah biaya operasional 150, sehingga laba operasionalnya 150 juta. Laba dibagi yaitu berdasarkan pada laba kotor ya atau gross profit sharing. Nah, Bank Syariah itu dapat 40 dari 300 juta ya. Kenapa? Ya tadi itu ya atas laba kotor. Nanti kan dikasih tahu tuh. Dia atas apa nih? Ada namanya itu revenue sharing ya. Itu berdasarkan pada penjualan ya kalau revenue sharing ya. Nah, ada gross profit sharing. Kalau gross profit sharing itu berdasarkan pada laba kotor. Ada lagi profit and loss sharing yaitu berdasarkan pada laba bersih atau laba operasional. Nah, ini PT Maju 60% dari 300 juta itu 180 juta. Nah, lalu bagaimana kalau rugi? Nah, rugi kita lihat berdasarkan pada porsi modal masing-masing ya. Nah, ini jurnal yang dibuat pada 31 Desember ketika ada jurnal penyesuaian ya. Yaitu debit piutang bagi hasil musyarakah ya. 120 juta ya piutang bagi hasil musyarakah. Kalau belum dibayarkan jadi piutang, kalau sudah dibayarkan berarti jadi kas ya. Kreditnya pendapatan bagi hasil musyarakah sebesar 120 juta ya. Nah, ini pada saat di akhir periode atau 31 Desember ya. Nah, bila rugi ya. Nah, ini kerugian musyarakah 12 juta pada investasi musyarakah 12 juta. Nah, penyajiannya pada akhir periode investasi musyarakah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAK 106 tahun 2007 sebagai berikut, yaitu mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kas atau aset non-kas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah. Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana sirka temporer. Lalu selisih penilaian aset musyarakah bila ada disajikan dalam unsur ekuitas. Nah, berikut format investasi musyarakah di neraca pengelola mitra aktif 31 Desember. PT Majunya nih. Nah, ini PT Maju neracanya seperti ini ya. Ada investasi musyarakah, investasi yang kas, non kas ya. Lalu ada akumulasi penyusutan ya. Nah, tadi ada apa tuh kalau yang mitra pasif itu karena dia ngasih modal ya dia ada keuntungan ya, keuntungan. Lalu di ekuitas ada modal disetor, ada saldo laba. Lalu ada sisi penilaian aset non kas ya. Nah, kalau tadi si mitra pasif itu di sini ya, dia ada keuntungan itu ya. Tapi di mitra aktif itu namanya masuk ke laporan ekuitas, itu selisih penilaian aset non kas musyarakah ya. Karena antara nilai wajar dan nilai bukunya berbeda. Kalau nilai wajarnya lebih tinggi daripada nilai buku berarti untung ya. Kalau nilai wajarnya lebih rendah daripada nilai buku berarti rugi.
Nah, ini mitra pasif menyajikan hal-hal sebagai berikut terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Kas atau aset non-kas yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah. Ya. Keuntungan tangguhan dari sisi penilaian aset non-kas yang diserahkan pada nilai wajar disajikan sebagai pos lawan atau cover account dan investasi musyarakah. Teman-teman, kalau perhatikan ini sebenarnya sama ya. Ini perbedaannya yang tadi itu ya, yang sebelum-sebelumnya itu adalah musyarakah, ya musyarakah biasa. Nah, yang sekarang kita pelajari itu musyarakah mutanakisoh, yaitu musyarakah yang adanya perpindahan kepemilikan modal ya secara bertahap dari mitra pasif ke mitra aktif ya. Secara pencatatan sama semua sebenarnya, cuma aja perbedaannya cuma itu ya, ada pembayaran mitra aktif pada mitra pasif modalnya, sehingga kepemilikan modal dari si mitra aktif ini semakin lama semakin membesar ya, tapi di mitra pasif semakin pasifnya semakin lama semakin mengecil ya. Nah, sebenarnya sama aja ya, sama aja. Ini berikut investasi masyarakat di neraca pada pengelolaan mitra pasif ya. Nah, Bank Syariah ABC ini sama ya, keuntungan tangguhan ya, akurasi kebusutan. Sebenarnya sama aja kok teman-teman, cuman bedanya itu adanya kepemilikan perpindahan kepemilikan dari mitra pasif ke aktif. Nah, ilustrasinya nih, Bank Syariah Berkah ini adalah investor ya. Bersepakat dengan PT Sejahtera. PT Sejahtera ini adalah mitra aktif ya. Investor mitra pasif ya dengan mitra aktif ya. Melalui pemberian musyarakah mutanakisoh, PT Sejahtera bersepakat dengan Bank Syariah Berkah ini membalikan modal secara proporsional dimulai pada awal tahun ya, pada awal tahun kedua Bank Syariah Berkah bersedia memberikan pembiayaan senilai 3 miliar. Nah, 3 miliar ini ternyata dibagi dua, yaitu 1 miliar berupa aset kas dan 2 miliar itu adalah aset non kas atau mesin. Nah, ini hampir sama ya dengan yang mudharabah sebenarnya, tapi bedanya nanti ya, yaitu di sini adanya mitra aktif, mitra pasif ya. Mudharabah kan sohibul mal dan mudharib gitu kan. Nah, mesin itu sendiri diperoleh Bank Syariah Berkah. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Yaitu pertama 1,8 berarti dia dapat untung 200 juta. Nah, nanti 2,2 itu dia mendapatkan kerugian senilai 200 juta ya. Nah, kontrak berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun pertama, proyek dilaporkan menghasilkan keuntungan 200 juta. Pada awal tahun kedua, PT Sejahtera mengembalikan modalnya 1 miliar ya. Artinya apa? Kepemilikan modal si PT Sejahtera ini meningkat ya. Sementara pada tahun kedua, proyek mengalami kerugian senilai 50 juta dan PT Sejahtera mengembalikan seluruh sisa modal dari Bank Syariah Berkah ya. Nah, karena adanya pengembalian modal itu, komposisi modal antara tahun pertama dengan tahun kedua itu menjadi berbeda ya. Nah, pada tahun kedua ini menjadi sama nih ya, kepemilikan modal dengan nisbah ya. Nah, sehingga ketika terjadi kerugian si PT Sejahtera ini dia akan mengalami peningkatan ya, karena dia proporsi modalnya meningkat. Nah, ini contohnya. Nah, sama seperti pembiayaan mudharabah ya, harus dicatat bagi si investor ketika dia sudah deal dengan si mitra pasif ya, investor juga sebenarnya ya, tapi ini mitra. Karena kan si mitra pasif ini kan dia ngasih uangnya ke mitra aktif kan. Nah, si mitra pasif ini dia harus catat ini dulu nih ya. Nah, ini sebagai catatan bahwa dia punya kewajiban, yaitu senilai 3 miliar. Yaitu kontrak komitmen pembiayaan musyarakah pada kewajiban pembiayaan musyarakah ya. Lalu pada saat pembiayaan tahap pertama diserahkan, yaitu 1 miliar pembiayaan musyarakah pada kas. Ini berupa aset kas. Jangan lupa ya, ketika sudah ada yang ditunaikan harus dibuat jurnal penyesuaiannya, yaitu tinggal dibalik aja ya, senilai 1 miliar. Kewajiban kontrak komitmen pembiayaan musyarakah 1 miliar dengan kontrak komitmen pembiayaan musyarakah. Ini adalah penyesuaiannya ketika terjadi ditunaikannya kewajiban dari si mitra pasif ya.
Nah, pada saat mesin ya, kan dia selain aset tunai atau kas, kan ada aset non kasnya juga, yaitu berupa mesin. Mesin itu 1,8 miliar dia bisa dapatkan, walaupun sebenarnya pembiayaan itu 2 miliar ya. Nah, akhirnya karena lebih rendah ya yang didapatkan, dia dapat untung ya. Nah, ini keuntungan penyerahan aktiva aset musyarakah ya. Pembiayaan musyarakah yang kedua kan 2 miliar, tapi kan harga mesin itu 1,8 ya. Maka dapat keuntungan penyerahan aktiva senilai 200 juta. Nah, ini jangan lupa ya, dibuat lagi ayat jurnal penyesuaiannya karena sudah ditunaikan senilai 2 miliar. Kewajiban komitmen pembiayaan musyarakah 2 miliar dengan kontrak komitmen pembiayaan musyarakah senilai 2 miliar ya. Nah, atau ini tadi ya saya bilang ya, dia lebih mahal. Nah, kalau lebih mahal berarti dia rugi ya. Rugi 200 juta. Nah, ini cuma beda tadi untung dan ruginya saja. Lalu pada saat pendapatan musyarakah diterima. Nah, diterima. Pendapatan musyarakah diterima. Kalau memang sudah diterima berarti dia dapatkan kas ya senilai 120 juta. Dapat dari mana tuh? 200 juta dikali 60% ya, dapat 120 juta. Dan pendapatan musyarakah. Nah, pada saat PT Sejahtera mengembalikan modal 1 miliar, berarti dia mengeluarkan uang senilai 1 miliar dan si bank itu atau si mitra pasif itu mendapatkan uang senilai 1 miliar. Tapi jangan lupa bahwa pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh si mitra pasif menurun senilai 1 miliar ya. Nah, pada saat proyek melaporkan kerugian, 50 juta. Berarti ya tinggal dihitung berapa 60% ya dari si mitra pasifnya ini ya. Yaitu 60% dari 30 juta, 60% dari 50 juta, itu dapat 30 juta ya. Yaitu kerugian musyarakah 30 juta dan pembiayaan musyarakah 30 juta. Kerugian itu mengurangi pembiayaan musyarakahnya ya. Ya, itulah mengenai pembiayaan musyarakah ya teman-teman, mengenai akuntansi syariah musyarakah untuk mitra pasif dan musyarakah mutanakisoh ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kepahaman dan memang tidak bisa langsung paham. Mungkin kalau bagi yang belum paham jangan istilahnya jangan putus asa ya, jangan langsung udahlah nggak ngerti gitu. Jangan ya, tapi teman-teman bisa istilahnya tuh bisa tanya saya lagi atau mempelajari slide ya yang akan saya share ya ke teman-teman ya. Karena saya biasanya share itu di SIAK ya. SIAKAT ya, sistem akademik ya. Nah, itu udah saya share kalau nggak salah tadi itu ya. Teman-teman jangan lupa ya suka lihat SIAKAT teman-teman ya, sistem akademiknya ya. Jangan jangan ditinggalin ya. SIAKAT itu udah dibikinin itu buat istilahnya membantu ya, buat membantu teman-teman agar sudah tersistem di situ ya. Karena nanti ke depannya memang SIAKAT itu akan benar-benar dimaksimalkan ya. Oh ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Halo? Tidak, Pak. Oke, kalau memang tidak ada ya. Ya, kalau memang tidak ada, teman-teman terima kasih atas waktunya ya, atas perhatiannya. Subhanakallahu bihamdi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi